sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa mau coba doa iftitah? Hah? Ya, terus? Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi itu dua redaksi ya. Redaksi pertama, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu redaksi hadis pertama iftitah. Ini kadang kita disambung ya sama wajah tuh, padahal itu riwayat yang berbeda. Mananya kita pakai dua riwayat. Tambahin lagi satu lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Coba kunut sendiri. Coba. Ayo, silahkan. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yazillu man walayt wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala walakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya, kalau dalam redaksi kunut birahmatika itu enggak ada sebetulnya. Wakini syarra ma qadait. Ya, kita birahmatika. Wallahu alam, tambahan itu siapa yang menambah pertama kali wallahu alam. Tapi ya tidak masalah karena konteks doa itu luas. Doa itu luas. Doa minta mobil itu Nabi nggak pernah. Berdoa minta mobil pernah Nabi? Tidak. Tapi ya mana tuh luas. Doa itu ya seperti apapun insya Allah boleh selama bukan bentuk untuk permusuhan, sebuah kemaksiatan, itu boleh doa itu. Ya. Terus untuk ini biasanya kalau kita jadi imam Pak Indah takdinya tuh langsung sepi gitu. Ya, betul. Ya, sebetulnya yang sir di situ itu makmum. Bagusnya makmum itu ngikut imam tanpa harus terdengar. Ya, sir. Bukan ngikut imam fa inna qatak di walai, bukan. Makmum tetap sir. Ya. Makanya di dalam kitab itu kita harus pintar mengembalikan domir. Yang membaca dengan sir itu bukan imam tapi makmum. Maknanya ketika imam membaca itu dia tidak mengaminkan. Ya, amin hanya di Allahumma hdina fi man hada, itu kan permintaan. Jadi kita amin. Nah, untuk fa innaka taqdi itu bukan permintaan. Pujian, pengagungan seperti itu. Maka di situ kita ngikut secara sir, bukan juga kenceng. Inna kotok tuh jadi. Sama seperti sabih rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la.
Gitu. Itu bukan ayat dari Sabihis. Kalau baca jahar apa bedanya sama Sabihis marabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la? Seperti menambah ayat. Ya, Sabihis marabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, kalau kita bacanya di luar sholat, kayak kita baca tabarok, Allahu Rabbul Alamin, kan? Enggak apa-apa. Wasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim. Tapi dalam sholat kita harus paham ya, bisa membedakan di mana kita harus sir, di mana kita harus jahar. Amin, amin itu jahar, amin. Ya, amin itu jahar. Baik ketika setelah Fatihah atau mengaminkan doaku kunut. Tapi untuk selain itu dibaca sir seperti tadi ya. Subhisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya. Itu. Ustadz sebetulnya mau menegur dari lama dah. Memang ketika di Bogor pun kayak gitu. Jadi kalau baca sabis itu menggema gitu, subhana rabbiyal a'la. Tapi ketika doa yang aminkan 1 2 1 2. Padahal di situ tempat kita amin jahar. Ketika imam doa kita amin jahar. Ya. Kekeliruan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kubbidaraini amin. Wassalatu sunanuha qabla dukhuli fiha. Jadi semalam ada yang terlewat ya, kita ulang sedikit. Dan salat, sunah-sunah salat sebelum masuk ya, sebelum masuk salat. Sebelum mengerjakan salat. Syai'ani, ada 2 perkara, ada 2 macam. Yang pertama al-adzanu, yang pertama azan. Ya, azan. Wa huwa lughatan al-i'lam. Secara bahasa azan itu i'lam, pemberitahuan. Jadi awal-awal itu ya diusulkan musyawarah, nih kita kalau mau sholat pakai apa nih peringatannya? Pakai trompet, pakai drum, pakai ini. Tapi itu menyerupai suatu kaum. Sehinggalah pada malam itu bermimpi beberapa orang sahabat hijau. Ya, wudu. Udah setengah watt. Lupa Ustaz juga. Ada 1 orang lagi. Ya, azan tuh. Wa syar'an dzikrun makhsusun. Secara syariat adalah dzikrun makhsusun. Pengingat yang disyariatkan. Bukan, pengingat yang dikhususkan. Yang dikhususkan lil i'lami, untuk pemberitahuan biduhu di waktu sholatin, masuknya waktu sholat mafrudatin, fardu ya, sholatnya sholat fardu. Akbar 2 kali tuh, Allahu Akbar 2 kali, jadi 4 kali. Wa illa at-tauhid akhirahu fawahidun, dan terkecuali juga di akhir la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tuh. Wal iqamah, dan iqamah. Wahia masdaru aqama. Iqamah ini lafadz masdar, isim masdar dari aqama. Aqama yuqimu iqamatan. Summa summiya bihi dzikrul makhsus, kemudian dinamakan ya dengannya dzikrul makhsus, pengingat yang khusus.
li'annahu yuqimu ila shalah, karena bahwasanya penyebutannya itu, dzikirnya itu yuqimu ila shalah, mendirikan untuk sholat, ya. Berdiri atau tegak, aqama itu berdiri tegak, ila shalah, menuju sholat. Maksudnya udah mau start gitu sholatnya. Wa inna ma yushra'u kulla minal adzan, dan bahwasanya hanya saja disyariatkan kullun minal adzani wal iqamah, semua dari adzan dan iqamah, lil maktubah, untuk maktubah, salat yang wajib, yang fardu, maktubah. Salat maktubah ada berapa? 5. Wa amma ghairuha, dan adapun selain salat maktubah, ya, misalkan salat tarawih, salat hari raya, salat apa lagi? Istisqa, gerhana, dan lain-lain. Fayunada laha sholatu jami'ah, maka diseru untuk salat dengan seruan apa? As-sholatu jami'ah. Jadi kalau kita tarawih biasanya ada Bilal, ya, as-sholatu jami'ah, sholatu sunnatal, sallu, gitu, sholatu lagi. Sallu, ya, pakai fi'il amr. Sallu sunnatat tarawih min qiyami syahri Ramadan asabakumullah, gitu kan? Ya. Atau salatut tarawih, ya, diidhofahkan salatut tarawih, bukan as-salatut tarawih, bukan. Salatut tarawih min qiyami syahri Ramadan asabakumullah, gitu ya. Manggil Ustaz kah? Enggak ya? Wa sunanuhu, udah, ini lanjutan yang semalam. Ya, yang tertinggal hanya barusan saja itu. Oke, sekarang perbedaan wanita dan pria ketika sholat. Jadi, sholatnya laki-laki dan perempuan ada beberapa perbedaan dalam gerakan, dalam posisi-posisi lah, bahasanya seperti itu. Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi shalah. Ya, pasal menerangkan fi umurin, ya, beberapa perkara, tukhalifu fiha al-mar'atu, ya, yang perempuan berbeda dengan akan laki-laki di dalam sholat. Wa dzakara al-musannifu dzalika fi qaulihi, dan penulis siapa? Kitab takrib. Ini kan kitab Fathul Qaribnya. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya. Perempuan berbeda, menyelisihilah akan laki-laki pada empat lagi. Fi khamsati asya, pada 5 perkara. Pada 5 perkara. Memang kalau belajar itu harus fokus ya. Tapi kayak gitu kan bisa dipanggil. Farrajulu yujafi ayyarfa'u mirfaqaihi an jambaihi, ya. Maka laki-laki, ya, yujafi ayyarfa'u, maksudnya menjauhkan atau mengangkat mirfaqaihi, 2 ini nih, 2 sikunya, an jambaihi, dari lambungnya, ya, 2 sisi lambung. Ini lambung ya, bahasanya
yang perut bawah itu namanya lambung. Berarti ini ketika apa? Hah? Ketika apa coba? Ruku. Ketika ruku, ya, tangan kita dijauhkan daripada lambung. Jadi lurus, rukunya lurus, tangan itu lurus. Ya, ininya megang lutut. Ya, lurus begini, megang lutut. Nah, rukunya jadi jauh. Ya, siku dengan baton nih, lambung. Badan lah. Wa yakillu ayyarfa'u batnahu an fakhdaihi. Ya, dan menyedikitkan atau mengangkat, yakni mengangkat batonnya, ya, perutnya dari fakhdaihi, nih, paha, ya. Jadi dijauhkan itu pahanya. Fir ruku'i was sujud, pada saat ruku dan sujud. Ya, praktek dikit lah. Mana? Tuh. Coba arahkan sedikit, asik. Jadi ketika ruku kurang jelas, belok bebek. Sini. Oke. Sip. Masjidnya hilang. Oke, turunin dikit kameranya, turunin dikit. Ya. Nih, jadi jauh. Siku sama ini. Ya. Terus si badannya juga nggak kena sama paha. Jadi bukan gini. Tuh. Tapi ini perutnya kena di paha. Maknanya berarti perempuan sebaliknya. Oke. Sini sedikit. Enggak, udah kelebihan. Oke, cukup. Ya, lebih kurang seperti itu. Masjidnya. Salah, usah duduk. Geser sedikit. Ya, terus wa yajharu fi maudhi'il jahri, dan jahar pada tempat jahar. Salat subuh, maghrib, isya. Wa taqaddama bayanuhu fi maudhi'ihi, dan telah lalu pembahasannya, penjelasannya pada tempatnya. Di mana? Di yang sebelumnya, di rukun salat. Wa idana bahu ay asabahu, dan apabila tertimpa, ya, tertimpa apa nih? Syai'un fis shalah, sesuatu dalam salat. Maksudnya lupa, imamnya lupa, apa yang harus dilakukan? Sabbaha, ya, bertasbih. Jadi kalau imam lupa, laki-laki bertasbih subhanallah. Subhanallah. Perempuan berarti tidak. Nanti ada lanjutannya. Fayaqulu subhanallah biqasdi dzikri faqat, dengan niat zikir saja. Dengan niat zikir, ya. Au ma'al i'lam, atau disertai dengan ngasih tahu. Niat zikir ada, niat ngasih tahu ada. Ya, yang pertama niat zikir saja. Yang kedua niat zikir dan ngasih tahu. Au atlaqa. Nah, yang ketiga ini enggak ada niat langsung. Gimana tuh? Lam tabtul sholatu, tidak batal salatnya. Awil i'lami faqat batalat. Nah, kalau niatnya ngasih tahu doang, mau ngasih tahu subhanallah, ngasih tahu saja, maka batal. Subhanallah, tapi dalam hati kita mau ngasih tahu imam nih salah nih, subhanallah, maka batal.
Wa auratur rajuli ma baina surrati wa rukbatih, dan aurat laki-laki apa yang ada di antara surrah wa rukbah, pusat dan lutut. Di antara pusat dan lutut. Amma huma falaisa minal aurah. Adapun keduanya, pusarnya dan lututnya itu sendiri bukan aurat. Ya. Yang aurat itu apa? Bainanya itu loh, di antara rukbah dan surah dan rukbah. Adapun rukbah dan surahnya bukan aurat. Falaisa minal aurah wala ma fawqahuma, dan tidak juga yang berada di atas keduanya. Mananya yang berada di bawah ini nih, bawah rukbah ke sana bukan aurat. Yang di atas ini ke atas ini bukan aurat. Jadi sholat pakai sarung doang. Sholat pakai sarung doang. Gitu. Tapi ya itu hanya boleh ya. Kalau kita cari tahu, pernah nggak Nabi sholat kayak gitu? Gak ada riwayatnya. Seingat Ustadz ya, Nabi sholat cuman pakai sarung doang gitu ya. Kayaknya nggak pernah gitu. Ya, tapi sahabat ada tuh sampai buru-buru habis sholat pergi. Nah, ini Wahabi nih nggak ikut zikir dulu. Ya, langsung pergi. Ditanya kenapa? Kainnya cuma satu. Buat sholat kainnya cuma satu. Dia pulang buru-buru supaya istrinya bisa menggunakan kain yang sama. Masya Allah ya. Kita baju 10 hari penuh gak kepake. Ya, ada di katil siapa itu gelantung ya. Masya Allah. Allah. Wal mar'atu, dan perempuan tukhalifur rajula berbeda akan laki-laki fil khamsatil madhkurah, pada 5 yang disebutkan. Fa innaha tadummu ba'daha ila ba'din. Ya. Tadummu menyatukan badan, sebagian badannya, maksudnya hadis itu badannya, dengan sebagian yang lain, ya. Fatul siku batnaha, maka ya, menyentuh badannya, itu sautaha, dan melembutkan atau melemahkan suaranya, jadi nggak kenceng. In shollat bi hadratir rijalil ajanib, jika perempuan ini sholat dengan kehadiran laki-laki yang bukan muhrim, laki-laki asing. Ajanib itu asing. Ya, maksudnya tidak ada ikatan darah. Ya. Nizam nih, kenapa dia pakai pistol segala di komentar? Ya Allah. Allahu Akbar. Fa in shollat munfaridatan anhum jaharat. Nah, maka jika dia sholat sendirian, maka tetap jahar ketika subuh, maghrib dan isya. Ya, tetap jahar baca kencang. Ketika apa? Tidak ada laki-laki asing atau yang bukan mahram. Bukan muhrim. Muhrim itu orang ihram. Muhrim, mahram itu yang diharamkan untuk dinikahi, namanya mahram. Allah. Fa in shollat munfaridatan anhum jaharat wa idza nabahu syai'un fi shalah safaqat. Nah, jika terjadi sesuatu, tertimpa sesuatu dalam sholat, maka dia tepuk tangan. Nih, gimana tepuk tangannya? Apakah begini? Apakah seperti apa? Bidar bibatnil yamin ada dhahri shimal, dengan memukulkan nih baton dalam telapak tangan kanan
ke punggung tangan kiri. Jadi begini. Bukan gini ya. Misalkan imamnya lupa, harusnya tahiyat, tapi dia berdiri. Maka ngasih taunya perempuan itu bukan gini ya, tapi gini. Ya. Falau darabat batnan bi batnin bi qasdil la'bi, maka jika dia memukul ya dalam telapak tangan dengan dalam telapak tangan kiri dan kanannya begini dengan maksud main-main, walau qalilan, walaupun sebentar sedikit, ma'a ilmi tahrim, disertai dia tahu hukumnya haram, batalat sholatuha, maka sholatnya batal. Wal khunsa kal mar'ah, dan khunsa di sini bukan banci ya, bukan bencong, bukan waria, bukan apa sebutannya sini? Pondan, bukan. Khunsa di sini punya alat reproduksi double, punya dua-duanya punya. Hukumnya seperti perempuan. Wajami ubadanil hurrah auratun, dan seluruh badan perempuan merdeka itu aurat. Nih, jelas dalam kitab fikih itu. Illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wahadi auratuha fis shalah, ini batasan aurat dalam salat. Amma kharijas shalah, adapun di luar salat, fa auratuha, maka auratnya jami'ul badan, seluruh badan. Wal amatu karrajul, dan amah budak perempuan, hukumnya hukum auratnya seperti laki-laki, yaitu antara surah dan rukbah, pusat dan lutut. Ya. Fatakunu auratuha ma baina surratiha wa rukbatiha. Itulah tadi sudah disebut duluan. Ya, terutama perempuan-perempuan yang memiliki wajah-wajah yang boleh menggoda. Ya cantik lah. Kalau sudah tua nenek-nenek ya itu ada pembahasannya dalam surat An-Nur itu. Ya. Jadi bahasanya begini loh. Bahasanya. Kalau dalam Al-Qur'an perempuan dilarang ya membunyikan kincing-kincrik dari kakinya. Kan biasa perempuan tuh pakai apa? Gengge kalau di sana, kalau di Sunda namanya gengge, kalau di sini apa namanya? Itu yang bunyi-bunyi di kaki loh. Biasa baby pakai tuh. Gelang kaki lah, tapi dalamnya itu ada yang bunyi-bunyinya. Nah, ya, itu ada di dalam surah An-Nur juga. Ya, apa ayatnya? Apa ayatnya? Buka Quran. Aduh. Jadi lebih kurang di situ disebutkan tentang jangan menghentakkan kakinya supaya terdengar ya perhiasan atau terlihat perhiasan di dalam pada kakinya. Itu doang aja udah tidak boleh. Ya kan? Gak boleh memperlihatkan perhiasan. Bahasanya perhiasan. Perhiasan itu kan ya emas, ya kayak gitulah kan. Apakah kalau lihat emas seseorang menjadi nafsu? Ada yang nafsu lihat emas? Nafsu mencuri. Enggak, ini bahasannya tentang zina mata ya. Paham gak maksud Ustaz? Jadi di dalam ini pembahasan yang Ustaz sebut ini lebih detailnya ada di kitab tafsir. Tafsirnya Imam Syekh ini Ali As-Sabuni rahimahullah, baru meninggal beliau. Tafsir apa sih lupa namanya.
tafsir begitu namanya. Jadi dalam kitab tafsir itu dia kecil saja, tapi kesimpulan dari tafsir-tafsir yang lain itu ada di situ. Sampai qiraat pun ada. Imam ini membaca bacaan ini dengan bacaan ini. Itu. Bagus tafsir itu. Ada di maktabah, ada tuh. Punya Ustaz Hasan kayaknya. Nah, jadi kalau misalkan emas seperti itu pun tidak boleh terlihat, bagaimana dengan wajah yang dengannya seseorang akan menyukai orang lain, kan gitu? Ya enggak? Betul enggak? Orang tuh lebih ngelihat wajah ya daripada tangannya, kakinya, ya enggak? Lebih baik lagi ditutupi daripada tangan atau kaki yang ada. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebersihan ya.